Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh bergabung dengan teman-teman di Lapas Perempuan kelas 3 Manokwari. Tuhan, semua ini karena anugerah-Mu, semuanya ini karena kebaikan-Mu, sehingga kami bisa terkoneksi, Tuhan. Dan hari ini kami minta terjadi open heaven atas tempat ini. Kami berdoa untuk sinyal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sapu bersih yang mengganggu sinyal di atas Manokwari. Di dalam nama Yesus kami sapu bersih semua roh-roh jahat kuasa kegelapan yang menghalang-halangi supaya firman ini sampai ke telingamu. Di dalam nama Yesus kami sapu bersih. Kami sapu bersih dalam nama Yesus. Para malaikat Tuhan berkemalah di sekeliling gereja, berkemalah di sekeliling tempat ini, di tempat kami semua sinyal tersambung dengan bagus. Dalam nama Yesus, sama sinyal terhubung dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Bapa di surga, kami minta open heaven terjadi, surga terbuka menolong kami semuanya. Di dalam nama Yesus, tidak ada yang miss dari setiap pesan Tuhan, semuanya terhubung dengan baik di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mengikat setiap iblis kuasa kegelapan yang hendak mencuri kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Roh Kudus ambil alih. Roh Kudus ambil alih. Roh Kudus ambil alih di dalam nama Yesus. Amin. 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 Oke. Okay. Ya. Kalau nanti suara saya tidak terdengar, tolong lambai-lambaikan tangan ya, supaya saya tahu bahwa kalian tidak mendengar saya. Tetapi kami sudah berdoa supaya sinyal tetap terhubung dengan baik dan semuanya mendengar setiap firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Kristiana Hapsari, diutus Tuhan untuk mengembalakan jiwa-jiwa, mengajari firman, ya. Kami punya yang namanya komunitas keluarga kerajaan surga. Dan hari-hari ini Tuhan sedang mengutus kami untuk memberitakan firman di lapas-lapas. Ya, di seluruh Indonesia. Doakan kami KKS untuk bisa masuk di seluruh lapas di seluruh Indonesia, sehingga di tempat-tempat lapas firman Tuhan disampaikan dengan pesan-pesan Tuhan yang baru, fresh dari surga. Ya, setiap yang mendengar firman mereka akan diubahkan. Enggak jadi anak Tuhan yang gitu-gitu aja, tetapi benar-benar terkoneksi dengan surga, mengalami Tuhan, hidupnya diubahkan, keluar dari lapas, engkau akan menjadi terang dan garam. Engkau berfungsi dengan baik sebagai anak Allah. Amin. Amin. Ya, saya Christian Napsari, biasa dipanggil dengan Bu Ana. Ya, kami punya grup KKS namanya Keluarga Kerajaan Surga. Setiap hari belajar firman, setiap hari kami tidak hanya belajar firman, tapi praktek firman, mengalami Tuhan setiap hari. Ya, isi grupnya kami sudah ada sekitar 450 yang terhubung di seluruh Indonesia, ya, dari berbagai denominasi gereja. Jadi kami tidak di dalam satu tembok gereja, tetapi kami adalah tubuh Kristus, ya, disatukan oleh firman Tuhan, disatukan oleh Roh Tuhan saja. Yuk kita hari ini mulai ya. Pertemuan kita pertama kali hari ini, saya harap nanti akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, jika engkau bisa menangkap setiap pelajaran-pelajaran yang disampaikan, engkau akan mengalami yang namanya pembaharuan. Oke, hari ini judul yang pertama adalah manusia baru. Sinyal masih oke ya? Kalau oke kasih jempol. Sinyal masih oke? Halo? Masih oke ya? Masih bagus sinyalnya ya? Ya, kita buka di 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5, agak delay tapi nggak masalah ya. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Setiap firman Tuhan, mari kita belajar melihat dengan detail ya, jangan asal membaca. Waktu kita bisa melihat dengan detail dan minta Roh Kudus singkapkan, maka firman yang disingkapkan oleh Roh Kudus itu akan memerdekakan hidup kita. Perhatikan, 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikan, ada begitu banyak anak Tuhan yang sudah dibaptis. Dia sudah dibaptis ya. Kemudian dia mengalami awal-awal baptisan kan dia mengalami yang namanya cinta mula-mula ya. Betul ya? Yang habis dibaptis, kemudian kan rajin rajin ke gereja, ya kan? Kemudian rajin dengar firman, mulai mulai rindu untuk melayani, betul ya? Terus kemudian setelah dia uh, tekun di gereja, dia mendapatkan yang namanya karunia-karunia. Salah satunya adalah karunia bahasa roh. Dia bisa bahasa roh. Betul ya? Tetapi dalam perjalanan waktunya, dia kembali menjadi seorang yang kayak nggak kenal Tuhan. Kelakuannya tidak seperti yang Tuhan mau. Betul ya? Nah, ini coba saya mau mau kita ngeh dengan keadaan kita ya. Kenapa ya aku udah baptis, aku sudah dapat bahasa roh, tetapi kenapa kok kelakuanku tidak, aku nggak bisa melakukan seperti yang Tuhan mau. Betul? Ya kan? Ada yang namanya pertentangan antara firman Tuhan dengan apa yang ada di dalam pikiranku. Nah, perhatikan semuanya ya. Waktu kita baptis, waktu kita memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang dibaharui adalah rohmu. Roh. Jadi manusia terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, oke ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Waktu engkau baptis, yang dibaharui adalah rohmu, dibersihkan dari semua roh-roh dunia yang gelap dan miskin. Ayatnya catat saja di Galatia 4 ayat 8 dan 9. Galatia 4 ayat 8 dan 9. Dicatat saja, dicatat saja, pelajari itu. Atau kita boleh baca deh ya, Galatia 4, Galatia 4 ayat 8 dan 9. Sudah ketemu? Saya bacakan, kalau belum ketemu saya bacakan. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Jadi waktu engkau dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rohmu bersih. Dari apa? Roh-roh dunia yang gelap dan miskin. Itu di ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Jadi perhatikan teman-teman ya, kita ini hidup di dalam 2 dimensi. Dimensi real, engkau bisa lihat saya, dan dimensi yang tidak kelihatan, alam roh. Ya, oke ya. Waktu engkau dibaptis, engkau dibersihkan dari roh-roh dunia yang selama ini membelenggu hidupmu. Sehingga engkau bertingkah laku seperti orang dunia. Sampai di sini paham ya? Engkau tidak tahu yang namanya kebenaran. Engkau tidak tahu yang namanya kasih. Hidupmu penuh dengan kebencian. Hidupmu penuh dengan kemarahan. Hidupmu penuh dengan iri hati. Kemudian dikuasai oleh mamon atau uang.
pikirannya duit, 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 pikirannya narkoba, 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 itulah dikuasai oleh roh-roh dunia yang gelap dan miskin. Paham ya? Nah, waktu engkau baptis, masuk di dalam air, diselam, itu roh-roh itu keluar semuanya. Paham ya? Roh-roh itu keluar semua, kemudian hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Itu rohnya. Itu baru roh loh, saya bicara baru roh loh ya. Tadi manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ini rohnya bersih dari roh-roh dunia dan gelap yang gelap dan miskin. Terus kemudian setelah dia baptis, dia rajin pergi ke gereja, dia rajin pelayanan, akhirnya dia dapat baptisan bahasa roh, dia melayani jadi worship leader, dia melayani di dalam pelayanan sekolah minggu atau apapun. Tetapi perhatikan, jiwanya sesungguhnya belum dimerdekakan. Jiwa, jadi manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak, emosi. Itu belum dibersihkan. Hanya rohnya saja yang bersih. Tapi jiwanya belum. Jiwanya masih dibelenggu oleh manusia lamanya. Ya, masih punya keinginan-keinginan yang lama, masih punya emosi yang lama, masih susah mengampuni, dia punya trauma, dia punya luka, dia punya apa namanya sakit hati, susah ngampuni. Nah, jiwa ini supaya dia mengalami juga pembaharuan, dia butuh firman. Butuh apa? Firman. Firman. Nah, kenapa butuh firman? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke? Tapi orang yang dibaptis belum tentu suka baca firman, betul nggak? Betul nggak? Ayo, orang yang sudah dibaptis, orang yang sudah Oke. pelayanan, orang yang sudah dikasih Ya, paham. karunia-karunia, belum tentu dia rajin belajar firman, betul nggak? Ngantuk, Bu, baca firman ngantuk, ya kan? Nggak paham, Bu, nggak paham, gitu kan? Betul nggak? Nah, itulah yang disebut kenapa kok Tuhan Yesus ngomong di Yohanes 3 ayat 3. Coba perhatikan, Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Semua firman dicatat nanti sampai di kamar, diulang-ulang ya, dan renungkan. Nanti kau akan mengalami yang namanya terkoneksi dengan Tuhan dengan ajaib. Oke? Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ada kata-kata dilahirkan kembali. Nah, ini Nikodemus bingung. Loh Tuhan, aku ini udah tua, udah gede kayak gini kok aku dilahirkan kembali. Gimana ceritanya? Terus ayat 5 Tuhan menjawab gini. Jawab Yesus ayat 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk di dalam kerajaan Allah. Jadi ada kata-kata apa? Dia harus dilahirkan dari air dan roh. Air tadi sudah, engkau dibaptis, ya kan? Sudah, harus dilahirkan dari air itu dia dibaptis, sudah dibaptis. Nah sekarang dilahirkan dari roh. Bagaimana dilahirkan dari roh?
Yohanes 6 ayat 63 berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Betul ya? Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi, kalau saya sudah dibaptis, tapi jiwa saya, pikiran saya, hati saya. Jadi jiwa itu sebetulnya pikiran, perasaan, keinginan, kehendak, emosi. Itu ada di sini. Hati itu juga sebetulnya di sini. Hati kita atau perasaan kita yang di sini. Ya. Itu kalau belum dibaharui dengan firman, makanya terjadi yang namanya udah dibaptis, udah bahasa roh, kenapa kok kelakuannya masih seperti setan? Kan gitu toh? Karena ininya belum dibaharui dengan firman. Suruh baca Alkitab, moh nggak mudeng, aku tak tahu itu, aku tak maksud itu, tak tahu, tidak ngerti, tidak paham. Bu, aku baca firman ngantuk. Akhirnya dia tidak pernah baca firman. Baca firmannya kalau pas di gereja. Di gereja aja ngantuk. Celaka kan? Nah, ini ya. Yesus berkata, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Allah yang kita sembah itu roh. Ya, surga, neraka Amin. itu roh. Amin. Para malaikat Tuhan itu roh. Ya, jadi supaya saya bisa connect dengan surga, supaya saya connect dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa dan Roh Kudus, saya harus juga roh. Nah, jiwa saya ini membuat saya terus melakukan hal-hal yang daging, yang berlawanan dengan roh. Jiwa ini loh tadi loh, pikiran. Ya toh? Pengennya marah, pengennya nabok, pengennya seks, pengennya nyuri, pengennya iri hati, itu daging. Yuk kita pelajari di Galatia 4, Galatia 5, sorry. Ayat 19. Mulai dari ayat 16 dulu. Galatia 5, 16. Saya harap mulai bisa dipahami ya, teman-teman yang dari lapas ya. Dengan memahami Amin. firman ini, lihat nih, dengan memahami firman ini, engkau hari ini akan menjadi manusia baru, ciptaan baru. Wah, keren. Manusia baru, ciptaan Amin. baru, itu terhubung dengan surga. Mengalami kebaikan Amin. Tuhan. Engkau nggak perlu bergumur. Karena apa? Engkau sudah di dalam naungan kerajaan surga, dalam taman Tuhan ya. Yuk, kita baca di Amin. Galatia 5, ayat 16. Sudah ketemu ya? Maksudku ialah hiduplah Amin. oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya toh? Hiduplah di dalam roh, maka kamu tidak akan uh, menuruti keinginan daging. Hidup di dalam roh itu bagaimana? Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang dikehendaki, yang kamu kehendaki. Akan tetapi ayat 18, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Ini dagingnya ini ya. Cabul, cemar, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Ini bicara perdukunan semuanya ya. Perselisihan itu pertengkaran. Sama, perselisihan. Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egois ya.
percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Perhatikan, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Garis bawah itu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya dia sudah baptis, dia sudah melayani. Kalau jiwanya belum diberesi dengan firman, jiwa itu isinya pikiran, perasaan, keinginan, emosi, belum diberesi dengan firman, dia tidak akan terhubung dengan kerajaan surga. Dia nggak ngalami Tuhan, hanya dia percaya Yesus Tuhan, tapi dia belum terkonek dengan surga. Kenapa? Jiwanya masih suka daging. Ya, daging dan roh nggak nyambung. Nah, makanya banyak yang namanya anak-anak Tuhan itu mengalami kekalahan demi kekalahan. Sudah percaya Yesus, tapi jatuh di dalam narkoba. Sudah percaya Yesus, jatuh di dalam penyakit HIV oleh karena perzinahan, ya oleh karena nggak bisa menguasai hawa nafsunya, ya kan? Pikirannya, jiwanya ini masih melekat dengan manusia lama, ya, belum bisa connect dengan yang namanya eh, apa yang disebut dengan roh. Tadi dibilang perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Apa perkataan-perkataan Yesus? Firman. Nah, sekarang ini, prakteknya bagaimana? Saya agak susah untuk menangkap ini. Oke, perhatikan gini. Waktu saya sudah baptis, roh saya bersih dari roh-roh dunia, ya kan? Terus kemudian saya mengundang Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu pribadi, ya, pribadi seperti Yesus. Tapi bentuknya roh. Sampai di sini paham? Coba saya kasih lihat. Ada orang kerasukan setan. Kalian paham kan kerasukan setan? Paham ya? Kelakuannya jadi mukul-mukul, jadi kayak orang gila. Pokoknya kerasukan. Nah, kalau dirasuk oleh Roh Kudus, kau bayangkan seperti itu. Roh Kudus itu pribadi, masuk ambil alih di dalam dirimu. Pikiranmu diambil alih oleh Roh Kudus. Perasaanmu, terus kemudian semuanya kehendakmu dikuasai oleh Roh Kudus. Terus apa? Itu kan jiwa. Tubuhmu akan mengikuti apa kata Roh Kudus. Amin, 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 amin. Nah, sekarang gini, perhatikan. Perhatikan. Kenapa sudah bahasa roh tapi kok dia kelakuannya kayak setan? Misalnya dia udah punya karunia-karunia gitu ya. Waktu tadi dia sudah dipenuhi karunia-karunia, tidak menjaga hidupnya sesuai firman, dia tidak membaca firman, dia tidak menyelaraskan hidupnya dengan firman, maka Roh Kudus itu undur, keluar dari tubuhnya, diisi oleh roh-roh dunia tadi loh, sayangku. Ya, Galatia 4 ayat 9 tadi yang kau baca tadi, itu roh-roh dunia yang gelap dan miskin itu masuk, ambil alih. Sehingga engkau jadi manusia lama lagi. Suka zina, suka nyuri, iri hati, tidak bisa ngampuni, ya kan? Terus kemudian kelakuannya semuanya bertentangan dengan firman. Orang yang seperti itu nggak connect dengan kerajaan surga, nggak ngalami Tuhan. Maka hidupnya depresi. Maka dia harus kerja keras, keras keringat, banting tulang untuk mencukupi supaya dia bisa makan. Betul nggak? Itu kejadiannya sama dengan Adam dan Hawa waktu dia diusir dari Taman Eden. Oke, paham ya? Nah, itulah. Itu yang disebut dengan dosa. Jadi, waktu engkau dipenuhi oleh roh-roh dunia,
ya, engkau izinkan roh-roh dunia yang gelap dan miskin itu menguasai hidupmu, engkau nggak bisa ngampuni. Firman berkata, sudahlah, ampuni. Yesus berkata, kalau engkau tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak mengampuni. Yesus berkata, kalau engkau mengampuni, engkau juga akan diampuni. Terus dia ngomong, nggak bisa, susah, dia terlalu jahat, dia mengkhianati saya. Dan gitu toh, biasanya. Waktu dia berkeras tidak melakukan firman, roh jahat ambil alih hidupnya. Paham sampai sini? Paham? Waktu dia gini, firman berkata gini, cukupkan engkau dengan gajimu. Itu firman. Terus dia tidak mau bersyukur dengan gajinya. Kurang, kalau kayak gini nih kurang. Aku harus ngambil, ngerampok milik orang. Aku harus jualan narkoba supaya aku bisa punya uang lebih banyak lagi, supaya aku bisa membeli baju-baju yang bagus, supaya aku bisa makan di restoran yang enak, dan aku bisa selfie, aku pamerkan kepada banyak orang bahwa aku sedang makan di tempat yang mewah gitu. Itulah roh-roh dunia yang gelap dan miskin. Membuat engkau tidak bisa ber melakukan firman Tuhan yang berkata, cukupkan engkau dengan gajimu. Ucapkan syukur dengan gajimu yang sedikit ini. Gajimu yang sedikit ini, uangmu yang sedikit ini, kalau itu berkat dari Tuhan, engkau mengucap syukur, maka terjadi yang namanya mujizat 5 roti 2 ikan. Aja sampai sebulan, aja sampai sebulan, saya bisa ngomong seperti ini karena saya ngalami. Ya, seberapapun saya dikasih oleh suami saya karena suami saya yang bekerja, saya sebagai ibu rumah tangga. Saya mengucap syukur. Tuhan, Engkau suruh aku cukupkan dengan gajimu. Ya memang, begitu uang yang cuma sedikit ini, saya memang tidak bisa aneh-aneh, tidak bisa yang bergaya yang aneh-aneh, ya. Tetapi saya mengucap syukur. Akibatnya apa? Uang yang cuma sedikit itu bisa untuk memberi makan satu keluarga, ya. Suami saya bisa nabung, suami saya bisa membeli nabung untuk beli rumah, jadi nggak kontrak ya, nggak jadi kontraktor, ya punya rumah, jadi nggak harus naik angkot, ada mobil. Karena apa? Dicukupkan dengan yang ada, tapi bisa saving, bisa bisa menabung, bisa menabur di tempat-tempat yang harus ditabur kan gitu. Nah, itu contohnya, ya, contohnya. Tapi kalau orang sudah dikuasai oleh roh-roh dunia, salah satunya roh mamon, mamon itu duit, duit itu kalau engkau nggak paham, duit itu bisa jadi setan yang mendrive hidupmu, ya. Gara-gara uang, engkau bisa meninggalkan Tuhan. Gara-gara uang, engkau melanggar setiap ketetapan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, engkau nggak bisa punya dua Tuhan, Tuhan dan Mamon, ya. Kau nggak bisa punya dua Tuhan, kau hanya punya satu Tuhan, Tuhan Yesus. Maka nanti uang akan jadi hambamu. Kemanapun engkau berada, asal engkau sudah terkoneksi dengan Tuhan Yesus, dia rajamu, dia Tuhanmu, uang selalu ada, percayalah. Tapi ini pikiranmu jangan ke uang, pikiranmu kepada bagaimana hidupku melayani Raja di atas segala raja, melayani Yesus. Bagaimana pikiranku terus dihubungkan ke firman. Sampai di sini paham ya? Paham ya? Amin. Oke, saya akan kasih tahu manfaatnya ketika engkau benar-benar yang namanya menjadi manusia baru. Saya ulang lagi di ayat yang pertama tadi, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam dia, yaitu di dalam Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Siapa yang ada di dalam Kristus. Jadi bukan hanya percaya kepada Kristus saja, tetapi ada di dalam Kristus. Ada di dalam Kristus itu bagaimana? Kisah para Rasul 17 ayat 28.
Di dalam Dia kita hidup. Di dalam Dia kita bergerak. Di dalam Dia kita hidup. Di dalam Dia kita bergerak. Di dalam Dia kita bertingkah laku. Di dalam Dia. Jadi harus di dalam Dia. Saya ulang ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Harus ada di dalam Dia, bukan hanya percaya Yesus saja. Ya, percaya Yesus dia dibaptis, tapi bagaimana supaya dia benar-benar menjadi ciptaan baru, ada di dalam Dia. Itu Kisah Rasul 17 ayat 28. Kisah para Rasul. Jadi hidupmu, Kisah para Rasul 17 ayat 28 ya. Hidupmu harus di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam firman. Pikiranmu isinya firman, perasaanmu isinya firman, hatimu isinya firman, hasratmu, keinginanmu isinya firman. Engkau di dalam Dia, barulah itu disebut ciptaan baru. Nah, waktu engkau sudah menjadi ciptaan baru, engkau akan mengalami semua kebaikan Tuhan. Percayalah. Amin, amin. Ya, kenapa Yesus mesti mati di atas kayu salib sih? Untuk memperbaiki apa ya, hubungan yang terputus antara manusia dengan Bapa, toh? Betul nggak? Waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kunci-kunci maut itu diambil oleh iblis. Ya. Nah, ini waktu Yesus mati, bangkit, dia mengambil kunci itu dan mengembalikan hubungan manusia dengan Bapa kembali seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Harusnya kalau engkau sudah menjadi manusia baru, engkau mengalami seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Tinggal di dalam taman Tuhan, tinggal di dalam penyediaan Tuhan, tidak ada pergumulan di dalam hidupmu, tidak ada susah, sebab engkau sudah tinggal di tamannya Tuhan. Jadi engkau nggak perlu yang namanya mencuri, kemudian berlaku yang jahat, nggak perlu. Sampai sini paham ya? Paham ya? Saya harap bisa dipahami. Jadi step-stepnya, engkau percaya Yesus, engkau baptis. Tidak hanya baptis, engkau harus isi pikiranmu. Yang dulu manusia lama itu dikuasai oleh roh-roh dunia yang gelap dan miskin. Harus diambil alih Roh Kudus. Bu, gimana kalau saya masih suka berzinah, saya masih suka mencuri, saya masih suka pakai narkoba, saya seks bebas gitu kan ya. Kan Roh Kudusnya masih ada, wong saya percaya sama Yesus. Kok mungkin berkata begitu ya? Roh Kudus itu sudah undur keluar dari tubuhmu. Dia hanya mendampingimu, memberimu nasihat. Nah, izinkan Roh Kudus itu masuk di dalam hatimu, masuk di dalam Dia, di dalam Dia. Yesus di dalam aku di dalam Yesus. Jadi roh-roh dunia itu nanti akan nyingkir karena yang kudus tidak bisa menyatu dengan yang tidak kudus, toh? Itu loh maksudnya. Amin. Paham ya? Jadi hari ini saya mau mengundang semuanya teman-teman yang di lapas. Ayo, kita putuskan untuk melepaskan roh-roh dunia yang gelap dan miskin itu. Ya, Amin. kita akan ngomong Amin. sama Tuhan, Tuhan hari ini aku memutuskan mengampuni semua orang yang menyakitiku, aku mengampuni suamiku, aku mengampuni orang tuaku, aku mengampuni semua orang yang sudah berbuat jahat kepadaku. Tuhan, aku mengampuni mereka. Aku memutuskan mengampuni masa laluku, masa kecilku ketika aku ditolak oleh orang tuaku, ketika aku dibuang dan aku dibiarkan saja, sehingga aku tumbuh menjadi orang yang tidak dicintai. Engkau berkata begitu, engkau berkata, Tuhan aku mengampuni masa laluku, mengampuni semuanya. Waktu engkau sudah berkata begitu dan engkau berkata, hari ini aku putuskan ikatan dengan nenek moyang. Mungkin nenek moyang kita dulu pernah melakukan ritual-ritual sehingga apa? Dosanya masuk ke kita 3-4 keturunan kita kena kutuk karena penyembahan berhala itu ngenain di kita.
sehingga kita terus berbuat jahat, terus berbuat tingkah laku yang tidak sesuai firman. Itu kutuk. Nah, ini Tuhan, Engkau sudah membebaskan aku dari semua kutuk. Dan Tuhan, hari ini aku mempersilahkan Roh Kudus masuk di dalam hatiku, ambil alih seluruh hidupku, hatiku, perasaanku, jiwaku, keinginanku. Biar aku menjadi ciptaan yang baru, terkoneksi dengan Engkau kembali, mengalami semua kebaikan. Sepakat ya? Ayo kita akhiri kebaktian hari ini. Firman yang saya sampaikan, saya harap bisa membuka wawasanmu. Perhatikan, waktu engkau sudah hidup di dalam firman, jiwamu sudah diberesi dengan firman, tubuhmu itu sehat. Tubuhmu tidak mengalami sakit penyakit, tidak ada sakit ginjal, tidak ada sakit jantung, tidak ada sakit autoimun, tidak ada. Sebab apa? Engkau sudah diberi tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Tidak ada penyakit, percayalah. Itulah keuntungannya menjadi ciptaan yang baru. Ya, satu lagi, ketika engkau benar-benar menjadi ciptaan yang baru, orang jahat mau taruh tenungan kepadamu nggak bisa. Orang jahat mau hipnotis kamu nggak bisa. Sebab tubuhmu sudah dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Oke? Yuk kita berdoa. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga buat firman-Mu hari ini. Kami belajar sungguh-sungguh Tuhan menjadi manusia yang baru. Hari ini tidak hanya kami baptis saja Tuhan, terima Engkau, percaya bahwa Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tetapi akal budi kami, pikiran kami dibaharui terus-menerus ya Tuhan. Pikiran kami mengarahkan kepada firman-Mu. Perasaan kami, hati kami diarahkan sesuai dengan firman-Mu. Hari ini jamah kami ya Tuhan Yesus. Pegang semuanya di kepala ya. Kepala bagian belakang semuanya. Sayangku semuanya yang di lapas. Pegang kepala bagian belakangmu. Hari ini semua penjara-penjara di pikiran kami, semua benteng-benteng yang sudah dibuat oleh iblis atas hidup kami, yang membelenggu di jiwa kami, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Penjara-penjara pikiran ini yang membuat kami terus memikirkan hal-hal yang dari daging. Oh, dalam nama Yesus kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan hari ini, biar Tuhan Engkau membersihkan jiwa kami, selamatkan jiwa kami, bersihkan jiwa kami dengan firman-Mu, dengan firman-Mu saja Tuhan, dengan firman-Mu, dengan kuasa darah Yesus, jiwa kami dibebaskan dari semua keterikatan dengan roh-roh dunia, dalam nama Yesus. Pegang dadamu, pegang dadamu. Hari ini Tuhan, sesuai dengan Yeskiel 36 ayat 26, Tuhan memberikan kepada kami hati yang baru, roh yang baru, lembut, mudah diajar, mudah dibentuk. Roh Kudus, ayo kamu ngomong sendiri dengan Roh Kudus. Roh Kudus, aku mengundang Engkau menguasai hidupku, ambil alih hidupku. Roh Kudus, ambil alih hidupku. Kuasai pikiranku, perasaanku, hatiku, emosiku. Ambil alih Roh Kudus. Ambil alih Roh Kudus. Penuhi aku dengan roh-Mu saja Tuhan Yesus. Penuhi aku dengan roh-Mu Bapa. Penuhi aku dengan roh-Mu saja. Aku menolak roh-roh dunia yang gelap dan miskin. Aku menolak, aku mencabut roh kepahitan. Aku mencabut setiap roh-roh kemiskinan, roh-roh keterikatan dengan pornografi, keterikatan dengan narkoba, keterikatan dengan semua kejahatan kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan kami sudah mengampuni sesama kami. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami. Pulihkan keadaan kami. Roh Kudus ambil alih atas hidup kami. Mulai hari ini. Dan jadikan kami Tuhan ciptaan yang baru. Manusia yang baru. Yang terkoneksi kembali dengan kerajaan surga. Terkoneksi kembali dengan Bapa di surga. Terjadilah atasmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dan aku aktifkan para malaikat Tuhan untuk menjagai anak-anak Tuhan di tempat ini. Para malaikat Tuhan berkemah di sekeliling anak Tuhan mulai dari hari ini. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah ada malaikat Tuhan yang menyertaimu. Dan Roh Kudus mengambil alih atas hidupmu. Dan hari ini engkau mulai terkoneksi dengan ruang tahta, dengan Bapa di surga, mengalami segala kebaikan Tuhan. Hidupmu dipulihkan, hidupmu didamaikan kembali dengan Bapa di surga, dan engkau menjadi terang dan garam sesuai dengan kehendak Bapa. Terjadilah atasmu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Oke, okay. Kalian diberkati dengan hari ini. Jika engkau diberkati, bulan depan kami akan ngisi lagi. Nanti saya ajari lagi bagaimana mengalami Tuhan nyata, ya. Jadi Tuhan itu bisa apa ya? Kita bisa mengakses semua yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Saya pimpin dalam doa berkat ya. Ya. Bapa di surga, hari ini kami serahkan anak-anakmu ke dalam tanganmu. Dan hari ini biar berkat yang dari Bapa di surga, engkau alirkan kepada mereka. Angkat tanganmu semuanya, arahkan hatimu, arahkan matamu kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberkati engkau, melindungi engkau kemanapun engkau berada, engkau dibuat berhasil, engkau dibuat berkat itu turun atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat dan anugerah dan kasih karunia dari Bapa di surga, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa bulan depan ya. Berkati. Banyak Bapak semua yang sudah melayani. Terima kasih.